Tidak dipanggilnya beberapa pemain muda berbakat ini tentu bukan tanpa alasan. Salah satu faktor yang membuat mereka tidak dipanggil adalah Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still ketatnya seleksi pemain Sintayong buat para pemain bintang ini tersingkirkan. Ada sejumlah pemain muda berbakat yang tidak pernah dilirik oleh Sintayong. Padahal kualitas beberapa pemain Garuda Muda ini sebenarnya sangat menonjol. Meski mendapatkan tempat yang diperhitungkan di klub, pemain berikut nyatanya tidak pernah mendapatkan kesempatan dari Sintayong. Tidak dipanggilnya beberapa pemain muda berbakat ini tentu bukan tanpa alasan. Salah satu faktor yang membuat mereka tidak dipanggil adalah banyaknya pesepak bola hebat di Indonesia yang dianggap lebih potensial dan dianggap bisa membawa timnas lebih kuat. Lantas siapa saja pemain yang tidak pernah dipanggil Sintayong? Berikut ini adalah beberapa di antaranya. have that energy. Even when you feel low, Yang pertama, Todd Ferre. Nama Todd Ferre menjadi salah satu yang tidak dilirik oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Padahal pemain yang satu ini pernah menjadi sorotan memperkuat timnas Indonesia U19 pada 2018 silam. Kala itu penampilan Todd Ferre sangat menonjol dan dipuji banyak pengamat. Todd Ferre berhasil mencuri perhatian ketika timnas Indonesia U19 bersua dengan Qatar di Piala Asia U19 2018. Pemain asal Jayapura itu sukses mencetak 3 gol pada babak kedua meski tim Garuda kala itu tetap kalah dengan skor 5-6. Namun semenjak Sintayong menukangi timnas Indonesia, nama Todd Ferre rasanya tidak pernah dipanggil lagi di timnas Indonesia. Yang kedua, Alwi Slamet. Pemain muda berbakat lain yang tidak pernah dilirik oleh Sintayong adalah Alwi Slamet. Padahal kinerjanya di level klub bisa dibilang sangat ciamik. Alwi Slamet bermain cukup apik di lini tengah Persebaya Surabaya, di mana pada Liga 1 2021-2022 gelandang 23 tahun itu sempat membubuhkan 1 gol dan 3 assist untuk Bajul Ijo, yakni dari 28 penampilannya. Berkat kontribusinya, tim kebanggaan Bonek Mania akhirnya berhasil finish di posisi kelima klasemen akhir Liga 1 musim lalu. Yang ketiga, Muhammad Hargianto. Selanjutnya, ada nama Muhammad Hargianto yang juga tidak menarik minat pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Padahal, gelandang berusia 25 tahun itu pernah menjadi andalan timnas Indonesia saat masih diarsiteki oleh Luis Milla. Namun, Sintayong tampaknya lebih tertarik memainkan Ricky Kambuaya dan juga Mark Locke. Yang keempat, Awan Seto. Di urutan terakhir ada nama kiper muda Awan Seto yang juga sepi panggilan timnas sejak ditangani oleh Sintayong. Padahal Awan Seto sebelumnya sering dipanggil untuk membela timnas Indonesia sebelum era Sintayong. Awan Seto juga kerap diturunkan sebagai kiper utama saat timnas Indonesia U19 dan U23 berlaga. Namun kiper Bayangkara FC nyatanya belum bisa menarik hati Sintayong untuk dipanggil di timnas Indonesia. Sang pelatih lebih mempercayakan Nadeo Argawinata untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Itulah sederet pemain muda berbakat yang tidak pernah dilirik oleh Sintayong untuk main di skuad Garuda. Meski begitu, mereka terus memberikan yang terbaik untuk tim, agar kelak diperhitungkan untuk masuk timnas lagi. Asnawi Mangkualam diakui sama seperti Song Hyung-min di Korea. Beberapa pekan lalu, Anson memang menggelar acara spesial untuk orang Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan. Acara yang terselenggara berkat kerjasama dengan salah satu bank di Korsel dengan tajuk Indonesia Fans Day itu bertepatan dengan laga kandang melawan Kipo FC di Stadion Ansanwa. Tidak disangka acara berlangsung sukses. Banyak pendukung asal Indonesia yang datang ke stadion dan memenuhi zona E di stadion. Jelang acara itu, pihak klub memang sengaja mengalokasikan tiket yang dijual melalui komunitas orang Indonesia di Korsel. Tiket yang dijual terpisah melalui komunitas orang Indonesia di Korea. Ada 3.019 tempat duduk dan sekitar 1.700 sampai 1.800 terjual melalui komunitas. Jika melihat orang yang membeli terpisah dari website, angkanya lebih dari itu. Bilang salah satu official klub Ansan. Dalam sebuah artikelnya, Sportji pun cukup heran dengan banyaknya pendukung asal Indonesia di stadion.
Pasalnya jika mengacu dari data pada Juni 2022 hanya ada 960 orang Indonesia yang berdomisili di Ansan. Sementara jumlah yang datang ke stadion pada hari itu lebih besar. Terkait hal itu, pihak klub pun memiliki jawaban. Orang Indonesia datang ke Korea untuk bekerja. Setiap provinsi memiliki organisasi. Selain itu, karena Ansan merupakan kota dengan keragaman kultur, banyak restoran Indonesia di sini. Banyak juga orang Indonesia datang ke Ansan pada akhir pekan, termasuk dari provinsi lain yang mengunjungi teman atau keluarga mereka. Berdasarkan fakta itu pula, Ansan Greeners pada waktu itu berani mengajukan proposal menggelar Indonesia Fans Day. Komunitas orang Indonesia di Korea Selatan pun menyambut baik rencana itu. Begitu pula dengan pendukung asal Korea Selatan. Dari sudut pandang orang Korea atau orang Indonesia di Korea, Asnawi memiliki status sama seperti Song Hyung Min di Korea Selatan. Dia membantu promosi merek dagang Ansan menjadi lebih luas hingga lingkup nasional. Terima kasih kepada komunitas sehingga acara yang digelar bisa meraup atensi dengan jumlah besar dari orang Indonesia yang ada di Ansan. Urai official klub menambahkan, kesuksesan Indonesia Fans Day pun mencapai puncak setelah Asnawi Mangkualam sukses mencetak gol perdananya di K-League 2. Aksi pemain asal Makassar tersebut pun berlanjut dengan mencetak gol keduanya ketika Ansan mengalahkan Jeonnam Dragons pada akhir Juli lalu. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the